Halo Kak Juli, Halo. Yuli. Bentar, ini aku buka dulu. Jadi hari Oke. ini tanggal 23 September ya, kita akan bahas sesuatu yang seru bagi mama-mama khususnya. Terus aku mau ngingetin juga kalau teman-teman di sini bisa tanya nantinya di akhir sesi dari pembicaraan ini. Nanti bisa open mic atau tulis pertanyaan di kolom chat juga nggak apa-apa. Jadi live as a mompreneur hari ini kita akan bahas bersama tamu kita Kak Julan dari Autumn Flower. Halo Kak Julan, bisa open mic? Ya, Dadah. halo. Oke. Terima kasih buat kesempatannya ya Kak Gis. Sekali lagi selamat ya udah kepilih jadi Muselo Jatim, leader Jatim 1. Iya. Mudah-mudahan semakin semakin bisa semakin maju gitu ya grup Iya, Muselo kita amin. ini. Terutama yang Amin. Jatim 1. Iya, thank you Oke, juga jadi loh Kak Julan ini dulu mantan leader juga. Ini sebelum aku persis. iya. Begitulah ya. Yes, Mudah-mudahan kita bisa semakin ini ya, bikin Jatim 1 semakin berkarya terus yes, ya. amin. Oke, jadi perkenalkan nama saya Julanita Linasari dari Autumn Flower. Nah, background saya sendiri itu adalah fashion design. Jadi saya dulunya itu kuliah di fashion design, kemudian dari fashion design itu belajar di salah satu kelas tekstil itu mengenai creative fabric. Dari situ saya benar-benar belajar dan mencoba merajut gitu ya, dan akhirnya di situ tuh kayak suka gitu jadi sama merajut. Kemudian setelah saya nyoba merajutkan, terus tahun 2008 itu sempat break, jadi nggak pernah merajut sama sekali. Mulai lagi tahun 2009 itu ngerajut lagi, tapi mulai kaku gitu ya, karena udah lama nggak ngerajut, akhirnya kaku, dan akhirnya diseriusin terus belajar lagi, kemudian nyari-nyari buku apa segala macam, belajar terus. Nah, di tahun 2011 akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat sebuah brand yang khusus tentang rajutan. Jadi di kala itu saya sebenarnya itu juga masih kerja, tetapi saya tuh pengen ada bikin brand itu yang rajutan saya ini yang unik gitu, karena kan ini berbentuk crafting dan ini berbentuk semacam produk handmade yang unik gitu. Jadi nggak akan sama gitu ya. Jadi satu-satu beda-beda seperti itu. Nah, saya tertariknya seperti itu. Saya memberanikan diri membuat brand ini dengan nama Autumn Flower. Nama Autumn Flower sendiri itu artinya kan arti harfiah dari nama saya sebenarnya. Jadi dibikin keren jadi Autumn Flower, yang sering saya singkat juga jadi ATFL gitu. Nah, pada 2011 itu awalnya saya itu bikin produk-produk yang berbau gampang gitu ya. Jadi kayak home decor, taplak meja, kemudian doily, kemudian tutup galon aqua seperti itu. Terus ada pouch-pouch untuk handphone, kemudian untuk tempat iPod zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi saya lebih banyak yang simpel-simpel seperti itu. Kemudian tahun 2012 saya itu dapat orderan dari ada salah satu teman saya itu tanya gini, bisa nggak kamu bikin boneka rajut seperti itu. Saya nggak pernah bikin boneka rajut tuh, sempat agak takut juga nih karena skill kan belum terlalu bagus ya gitu. Tapi itu seperti challenge juga sih buat saya, kayak oke, cobain deh gitu. Tapi nggak tahu ya hasilnya kayak gimana gitu. Saya nggak berani janji. Yang penting saya cobain dulu aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya coba bikin boneka pertama yang saya bikin itu yang ada di gambar ini ya. Jadi boneka Stitch ini yang di samping. Ini boneka pertama yang saya bikin dan tekniknya tuh masih amburadul banget. Kemudian saya masih banyak menggunakan flanel. Jadi nggak semuanya tuh nggak full rajutan seperti itu. Nah, tapi dari hasil ini saya tuh jadi kayak pede gitu, kayak oke, saya berarti bisa nih bikin amigurumi walaupun tekniknya masih belum bagus. Dan teman saya itu, klien saya itu juga akhirnya merasa kayak ini boneka bagus banget gitu. Dari situ banyak nih teman-teman yang akhirnya saya mau juga dong boneka amigurumi bentuk ini gitu. Jadi belum desain saya, tetapi lebih ke tokoh-tokoh kartun yang ada. Jadi misal bikin Garfield, bikin Mickey Mouse, kemudian bikin Mr. Bean, waktu itu saya juga pernah. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, dari tahun 2012 sampai ke 2018 itu
karena saya terus-terusan bikin amigurumi yang tokoh-tokoh gitu, saya akhirnya mencapai ke titik jenuh. Jadi saya pengen banget bikin tokoh sendiri, desain sendiri yang saya bisa kasih nama yang itu benar-benar hasil dari desain sendiri gitu. Nah, dari 2018 itu saya coba bikin yang pertama itu 4 tokoh. Jadi tokoh Dogi, Cat, Bunny sama beruang. Saya coba bikin dan saya coba jual, ternyata juga laku seperti itu. Dari situ akhirnya saya benar-benar fokus bikin dengan desain sendiri. Jadi benar-benar semuanya dari baju, dari warna segala macam itu saya bikin sendiri, desain sendiri dan motif segala macam. Beruntunglah saya dari lulusan fashion design. Jadi kalau misalnya mendesain baju-baju boneka untuk dikonversi ke pola rajutan itu nggak terlalu susah. Jadi bisa udah paham gitu polanya kayak gini tinggal dibikin ala rajutannya kayak gitu. Nah, kebanyakan boneka-boneka saya itu goals kami itu adalah memperkenalkan hewan-hewan kepada anak-anak, terutama hewan-hewan yang terancam punah seperti itu. Jadi ini supaya anak-anak itu mengenal boneka ini itu, oh ini hewan ini dan hewan ini udah terancam punah loh, hewan ini udah hampir punah seperti itu, atau hewan ini harus dilindungi nih kayak gitu. Jadi supaya mereka itu juga semakin sayang dan semakin peduli dengan alam dan beserta isinya gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan di masa depan mereka itu bisa membantu untuk ini semakin melindungi hewan-hewan itu gitu ya. Jadi ibaratnya preserve gitu. Jadi preserve animals dan wildlife dan mother nature seperti itu. Itu harapan kami. Kemudian produk kami itu kebanyakan itu kan boneka-boneka untuk babies dan toddlers. Jadi bahan-bahan yang saya bikin itu semuanya friendly dan safe materials untuk anak-anak. Terutama untuk benangnya, saya pun mengambil benang itu benang katun. Jadi benang katun itu yang paling paling netral gitu ya untuk bayi dan anak-anak. Kemudian bentukan boneka saya itu juga simple, jadi nggak begitu ribet, hanya dia warna-warni gitu ya. Jadi ada motif, ada tekstur mungkin, kemudian ada bentukan misalnya kayak ada roknya seperti itu. Jadi ada bentukan-bentukan yang bisa diraba sama anak-anak. Dan boneka saya itu cukup gampang sekali dipegang sama anak-anak dan bayi. Jadi ini sudah saya buktikan sama anak-anak saya, terus sama teman-teman juga yang pada order atau yang saya pernah kasih gift itu pada senang gitu sama bentukannya. Jadi enak banget nih dipegang, dibawa kemana-mana dan ringan seperti itu. Kemudian untuk warnanya saya memilih itu warna yang colorful. Jadi ada yang seri vibrantnya dan ada juga yang warna yang lebih ke tone down seperti itu. Itu disesuaikan dengan temanya aja waktu itu. Biasanya mau tema boneka yang seperti apa kayak gitu. Tapi kebanyakan saya warnanya itu yang colorful. Oke, terus nah tadi kan saya udah bilang ya, jadi selama 2012 sampai ke 2018 itu saya tuh mengalami sebuah titik jenuh lah bisa dibilang seperti itu. Jadi karena bosan bikin tokoh-tokoh itu aja dan seperti stuck gitu ya, tidak tahu harus bagaimana, itu saya juga mengalami ups and down dalam sebuah brand itu. Jadi kadang-kalanya saya tuh udah males gitu ngerajut dan nggak punya waktu. Plus ditambah waktu itu saya baru jadi mama gitu ya, baru melahirkan dan punya anak bayi. Jadi masih harus beradaptasi banget waktunya. Dan itu benar-benar istilahnya melelahkan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi habis jaga bayi atau masih habis ngurusi bayi, saya masih harus bekerja mengerjakan orderan yang tokohnya itu kadang saya udah jenuh bikin karena udah terlalu sering bikin seperti itu. Nah, akhirnya karena tahun 2018 itu saya memutuskan untuk saya mau bikin desain sendiri nih. Kalau bikin desain sendiri kan ibaratnya mau bikin sebanyak apapun itu nggak akan bosen gitu ya, karena itu kan desain sendiri ya, produk sendiri kayak gitu. Akhirnya dari 2018 itu saya sadar kalau membuat brand itu sustain itu adalah membutuhkan konsistensi. Jadi walaupun saya ibu rumah tangga waktu itu baru punya anak dan 2018 saya punya anak lagi, itu membutuhkan konsistensi yang harus stabil gitu.
Jadi harus mempunyai waktu sedikit untuk membuat boneka-boneka atau mengerjakan rajutan seperti itu. Dan konsistensi itu memang nggak gampang ya. Jadi membutuhkan kerja keras dan itu juga kadang nggak mudah gitu ya. Capek juga itu pasti. Dan saya itu tahun 2018 itu akhirnya juga join dengan Moselo. Jadi saya mulai mengaktifasikan media sosial saya dan Moselo. Itu membantu banget sih. Jadi di Moselo itu kita bisa bikin toko dan di setup itu misalnya di setup itu nggak harus ready stock gitu ya. Jadi bisa order seperti itu. Nah, di situ enaknya jualan di Moselo. Jadi kita bisa mengatur deadline-nya itu kapan, berapa lama seperti itu. Dan itu juga membantu banget sih. Jadi nggak harus ready stock. Nggak kayak di misalnya marketplace yang mungkin di Shopee atau Tokopedia yang waktu itu harus ready stock seperti itu ya. Bisa PO mungkin ya, tapi kan biasanya kalau di marketplace yang biasa itu harus langsung gitu kan bagusnya seperti itu. Dan saya juga kebanyakan jualnya itu di online di Instagram. Kemudian saya bikin YouTube juga akhirnya. Waktu itu YouTube 2019 saya bikin juga. Semuanya media sosial itu saya aktifasikan supaya memang menggencarkan produk yang saya bikin ini yang baru seperti itu. Kemudian yang keempat itu willing to grow. Jadi saya itu udah mengalami ups and down dalam rajutan saya dan memang membutuhkan kesediaan untuk berubah gitu. Bukan berarti merubah segalanya tidak, tapi perubahannya itu menjadi lebih baik. Jadi misalnya ada saran atau kritik atau masukan-masukan atau kita harus belajar lagi, itu kita harus benar-benar bersedia untuk melakukan itu semua untuk jadi lebih baik gitu. Jadi brandnya lebih kuat lagi. Kemudian dan ATFL ini rajutan saya ini Autumn Flower kalau sekarang itu jadi main job saya ya. Jadi saya resign dari kerjaan saya itu tahun 2014 dan semenjak itu Autumn Flower jadi benar-benar fokus saya. Jadi utama saya di Autumn Flower. Oke, sekarang kita masuk ke mompreneur-nya. Bagi saya, mompreneur itu powerful. Karena apa? Karena kita semua tahu ya, mungkin bagi teman-teman yang belum jadi ibu-ibu, itu melihat seorang ibu itu ada yang berpikiran, ngapain aja ya ibu-ibu di rumah itu paling ya cuma jaga rumah, jaga anak, ngurusin suami, seperti itu. Tapi memang kenyataannya itu memang hanya seperti itu. Tapi itu waktunya nggak habis-habis gitu kerjaannya. Jadi kalau misalnya jaga anak itu akan selalu fluktuatif gitu ya, ngikutin anak-anak gitu. Kadang jadwal juga bisa berubah-berubah, nggak setiap hari sama. Kemudian kerjaan rumah itu juga akan selalu ada. Terus untuk suami dan segala macam itu juga fluktuatif karena kita kan mengurusin orang seperti itu. Dan ditambah lagi harus mengerjakan rajutan yang itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi benar-benar butuh kekuatan yang luar biasa untuk menghandle itu semua. Jadi menurut saya bagi teman-teman semua yang menjadi mompreneur itu adalah seseorang yang powerful karena mereka bisa memanage itu semua. Kalau bagi saya pengalaman mompreneur itu pro-nya itu memang enaknya kita bisa kerja dari rumah. Itu udah paling nyaman dan itu benar-benar enak. Jadi workspace-nya itu di rumah. Kita bisa pakai daster, kita bisa pakai baju rumah, mau nggak make up-an, nggak keramas seminggu juga nggak masalah, kayak gitu. Jadi benar-benar enak. Workspace-nya itu nyaman dan nggak akan ada yang menghakimi, terserah kayak gitu. Kemudian bisa ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi masih bisa masak, masih bisa jagain anak, masih bisa sambil cuci baju gitu ya. Sesekali cuci baju taruh di mesin cuci terus kita bisa nunggu sambil ngerajut atau bagaimana itu bisa. Jadi itu menurut saya tuh sebuah pro dari seorang mompreneur yang kerja di rumah. Kemudian yang terutama adalah saya bisa mengawasi anak-anak saya. Jadi walaupun saya bekerja tapi anak-anak saya berada di sekitaran itu bikin saya lebih ayem gitu hatinya, lebih aman kayak gitu. Tetapi ada juga kontranya yang saya rasakan menurut pengalaman saya ya. Yang pertama itu time management. Jadi serapi-rapinya saya mengatur waktu, kadang itu memang berantakan ya. Jadi ada kalanya misalnya satu hari ini saya beres nih ngerjain banyak banget nih. Ya kerjaan rumah beres,
kerjaan rajutan beres seperti itu. Kemudian bisa sampai promosi di media sosial atau bikin konten seperti itu. Jadi itu beres semua. Tapi ada kalanya semuanya berantakan. Jadi satu pun nggak kelar. Itu juga pernah dan sering ya. Jadi time management sebagai seorang ibu itu memang adalah challenging utama. Terutama kalau mungkin teman-teman yang masih punya anak-anak baby yang benar-benar harus fokus gitu ya 24 jam karena mereka harus digendong, disuapin, benar-benar diurus gitu ya. Itu memang harus pinter-pinter ngatur waktunya. Kemudian yang kedua itu kadang-kala mood saya itu tergantung seberapa cranky anak-anak saya. Jadi misal kalau dalam seharian ini mereka biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu demanding atau nggak terlalu cranky, ya saya akan baik-baik juga gitu. Tapi ada kalanya mereka itu sangat super cranky, terutama kalau kurang tidur atau lagi ada maunya gitu, lagi rewel, itu benar-benar capek gitu, karena kita udah capek ngadepin si manusia-manusia kecil ini, kita kadang mungkin capek juga ngadepin, mungkin ada klien yang lagi, oh ini Kak gimana sih, misalnya ada lagi tanya-tanya, udah selesai belum, atau sampai mana nih kerjaannya, nah itu juga kadang bisa berpengaruh, itu to be honest, itu sangat-sangat kadang mengganggu juga ya, itu yang masih saya perbaiki sih sampai sekarang. Jadi nggak boleh terlalu moody dan anak-anak itu juga ya namanya anak-anak gitu, seperti itu. Kemudian setelah saya itu tadi pro dan kontra yang saya alami ya. Nah sekarang ini ada beberapa tips yang saya bagikan untuk becoming mompreneur bagi teman-teman yang pengen mencoba, tetapi ini semua adalah based on my experience ya. Jadi mungkin ada sedikit yang berbeda atau kurang sesuai. Nah ini semuanya berdasarkan pengalaman saya. Oke, yang pertama itu teman-teman harus pede karena itu represent your brand. Jadi kepercayaan diri itu adalah hal yang utama dalam merepresentasikan brand teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini nggak pede gitu ya, merasa, aduh aku ini cuman ibu-ibu gitu, nggak, kayaknya kok brand ibu-ibu bikin brand apa ya, laku kayak gitu. Nah itu teman-teman harus percaya diri nih, harus benar-benar, ini produkku nih bagus dan aku bisa menjual dan aku bisa membuat secara baik. Nah itu harus percaya diri. Kepercayaan diri itu akan terpancar dengan cara teman-teman represent di brand itu. Kemudian yang nomor 2 itu adalah konsistensi dan nurturing. Jadi teman-teman harus konsisten dan memelihara brand ini supaya tetap tumbuh gitu ya. Jadi konsisten seperti tadi, selalu teratur gitu ya. Misalnya membuat produk atau promosi online seperti itu, atau join ke collab seperti itu ya. Jadi konsistensi itu banyak. Gak harus bikin produk, gak harus dikit-dikit produk baru atau bagaimana. Kemudian, ya Kak Indri. Oke. Saya lanjutin ya. Oke. Jadi konsistensi itu nggak harus selalu bikin produk atau foto session yang bagus-bagus seperti itu, bisa macam-macam sih. Jadi teman-teman story aja produknya itu juga termasuk konsistensi, bikin produk baru direalisasikan 1 atau 2 itu juga bagian dari konsistensi. Kemudian nurturing itu adalah merawat ya. Jadi biarkan brand ini tumbuh dan benar-benar dirawat. Jadi harus dirawat dengan sayang gitu ya. Jadi selalu ingat kalau brand ini itu adalah buah karya teman-teman dan hasil kerja keras dari teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah manage your time. Nah, saya tahu ini memang susah banget. Saya pun sampai sekarang masih struggle ya untuk mengatur waktu yang baik. Tapi ini ada satu tips yang saya pakai sampai sekarang. Biasanya saya itu bekerja kalau anak-anak itu lagi dalam kondisi 2. Jadi either mereka itu tidur atau lagi main. Nah, ini adalah dua waktu yang menurut saya itu bisa kita sambi bekerja, itu benar-benar dapat banyak gitu. Kalau saya ngerajutnya itu bisa sampai lumayan karena mereka lagi main atau lagi tidur. Terus kemudian ini juga berhubungan erat ya, manage your time ini berhubungan erat dengan support dari family. Karena
kalau kita sebagai ibu-ibu itu kan memang dituntut family first. Nah, kalau misalnya kita mau jadi mompreneur, ini harus ada support dari suami, dari orang tua, mungkin kalau misalnya masih tinggal sama orang tua. Jadi mereka itu biar tahu kalau misalnya kita butuh waktu sedikit dalam sehari untuk ngurusi kerjaan seperti itu. Jadi misal anak-anak bisa dititip sebentar sama suami atau sama neneknya, sama kakeknya seperti itu. Asal mereka tidak keberatan ya. Kalau keberatan, ya udah, jadi teman-teman ajak aja anak-anak itu main atau bagaimana, teman-teman di sampingnya sambil ngerjain seperti itu. Kalau memungkinkan ya teman-teman. Kalau tidak ya tunggu waktu ketika mereka tidur. Atau mungkin kalau lagi sekolah seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah do a research about latest trend or anything. Jadi sebagai ibu-ibu itu tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kadang itu kayak nggak tahu apa yang lagi tren, mungkin ketinggalan. Aduh lagi tren ini, aduh itu apa ya, ini apa. Fashion mungkin nggak ngikutin karena udah di rumah aja, ngapain pakai fashion, mungkin seperti itu. Nah, teman-teman harus juga rajin-rajin research ya. Jadi nggak harus ngikutin, misalnya kayak fashion harus ngikutin tren kayak gini, enggak. Tapi teman-teman tahu gitu, oh ini lagi trennya ini nih, lagi yang in tuh seperti ini. Oh lagi cara-cara promosi di medsos yang kayak gini nih yang lagi in, atau lagi siapa nih influencer yang lagi in seperti itu, atau produk apa nih yang lagi in, yang lagi teman-teman, yang lagi orang-orang pada bahas. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi harus masih sering-sering rajin research juga. Kemudian yang keenam itu join community. Nah, join community di sini saya udah lakukan dengan join dengan Moselo. Dengan Moselo itu saya ketemu banyak banget komunitas ya. Jadi ketemu teman-teman crafter, teman-teman creative planner, teman-teman mompreneur juga yang semuanya kerja dari rumah, itu empowering semuanya. Jadi mereka tuh saling mendukung satu sama lain supaya kita tuh bisa, ibu-ibu nih bisa kok gitu, jadi mompreneur yang handal, yang bagus, seperti itu jualan produk yang oke kayak gitu. Jadi itu juga boosting kepercayaan diri sih, dan selain itu kita juga jadi punya banyak teman kan, walaupun di rumah aja tapi kita bisa kenal semua orang seperti itu. Itu bagusnya join community. Kemudian yang terakhir, ini yang penting juga adalah social media activation. Jadi harus rajin-rajin juga untuk mengupdate Instagram, mungkin di Facebook page jika ada, atau Twitter, atau YouTube, atau TikTok bahkan. Jadi benar-benar semua sosial media yang bisa kita handle itu dimaksimalkan seperti itu. Dari situ nanti akan ada biasanya nyangkut gitu, tiba-tiba ada orderan atau ada pesanan seperti itu. Dan ini juga termasuk di marketplace ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya produknya lebih cocok di marketplace, katakanlah Shopee atau Tokopedia, juga nggak masalah. Bisa teman-teman buka di situ dan berjualan seperti itu. Jadi banyak hal ya. Jadi semua sosial media harus dimaksimalkan. Kemudian ini kita udah dapet di slide terakhir ya. Yang pertama itu yang terutama adalah menurut saya sih believe in yourself. Karena seorang ibu rumah tangga itu, I know itu tidak mudah. Dari kerjaan ibu rumah tangga aja itu udah berat. Ditambah lagi jadi mompreneur, I know itu memang susah, tapi teman-teman pasti bisa. Dan ini buat teman-teman yang belum menikah jangan takut, karena ini kan berdasarkan pengalaman saya ya, bisa beda-beda juga. Yang penting kita harus selalu percaya diri dan yakin kalau kita tuh mampu bisa melaksanakan ini semua, menghandle ini semua, dan mengatur ini semua. Jadi, being mompreneur itu bagi saya itu sangat powerful, seperti itu. Nah, itu tadi sharing sedikit saya ya tentang experience saya menjadi mompreneur. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang mungkin pengen tahu caranya atau bagaimana, dan bisa memberi inspirasi buat teman-teman juga. Terima kasih banyak. Kalau mau saling follow-followan bisa langsung ke Instagram saya di @atflbajulan. Kemudian saya juga ada channel YouTube, bisa subscribe juga ke situ, Autumn Flower. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Julan. Jangan lupa di-follow ini semua ya teman-teman, di Instagram, di YouTube juga. Aduh, Terima aku mau tepuk tangan dulu buat Kak Julan ini. Kak Julan itu very strong. Habis dengerin ceritanya Kak Julan tuh kayak, wow, very inspiring, Kak. Salut banget sama Kakak. Duh, terima kasih Kak. Ya, semuanya itu semuanya itu berdasarkan
inilah pengalaman yang itu memang lama banget dah, butuh waktu yang super duper lama untuk bisa mencapai balancing seperti itu. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Aku mau tanya dulu, boleh nggak? Boleh. Gimana caranya Kak Julan ini bikin me time buat diri sendiri? Oh iya, me time. Saya lupa. Waktunya. Lupa tadi me time. Oke, jadi me time itu kalau saya sebenarnya agak susah ya. Sorry ya Allah jatuh. Sebenarnya agak susah kalau me time menurut saya itu, karena me time-nya saya itu either kalau lagi merajut yang benar-benar bisa waktu sendiri, atau ya kalau pas anak-anak lagi tidur itu yang paling memungkinkan sih, karena mereka udah tenang, udah nyenyak gitu ya. Nah, di situ saya bisa me time, bisa kadang baca buku, kadang facial-facialan, pakai masker gitu. Kadang juga hanya sekedar minum kopi. Jadi hanya sekedar minum segelas kopi itu bagi saya udah me time banget sih. Kalau tenang ya, minum kopinya udah tenang, santai, bisa bengong gitu, itu termasuk me time bagi saya. Wah, gitu. Oke, thank you Kak. Oh, terus di sini kan ada Kak Yuli, ada Kak Indri juga. Ada yang mau tanya Kak, kakak-kakak di sini? Boleh open mic, boleh open cam. Ya, mungkin Kak Yuli dulu. Iya, halo Jul. Halo. Thank you ya sharingnya. Ibu-ibu nih. Mau nanya Jul. Tadi kan aku sempat dengar, jadi kayak kamu ada pernah ketemu kayak satu titik jenuhnya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan aku, di saat kamu ketemu titik jenuh itu dan mungkin ada sometimes kayak kita berasa stres gitu. Nah, cara kamu cope-nya tuh gimana gitu Jul? Karena kayak kadang kalau aku kan baru nih punya anak pertama. Kadang at times aku suka berasanya, aduh baru punya anak pertama buat me time susah juga ya. Selain me time juga berasanya kadang ya jadi kayak suka kayak berasa stres sendiri gitu loh. Cuman kalau dari Julan gimana buat cope-nya gitu aja. Ya, oke, thank you Yuli. Ya, jadi ya sama sih, aku dulu yang benar-benar stres banget itu ketika setelah resign baru kerasa tuh kayak sekarang dulu kan punya pendapatan sendiri lah ibaratnya, mau beli barang apa aja itu bisa. Setelah resign itu agak susah karena dikit-dikit kan ya waktu itu rajutan belum begitu laris ya, masih belum banyak. Jadi dikit-dikit tuh harus minta suami tuh bagi saya tuh kayak ya kok susah ya gitu. Padahal suami yang ngasih-ngasih aja pasti. Cuman dari diri saya sendiri tuh kayak merasa aduh gak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ibu itu ternyata susah. Terus punya anak itu kayak capek banget. Dikit-dikit harus nyusuin, mungkin harus standby kayak gitu. Belum kalau anak sakit tuh stresnya minta ampun. Nah, setelah saya itu juga ngobrol sih, bantuan ngobrol juga sama teman-teman yang udah punya anak sebelumnya. Jadi mereka bilang gini, memang anak-anak umur setahun atau di bawah 2 tahun itu adalah masa yang kita harus standby 24 jam. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang pinter-pinternya kita untuk memanage. Jadi misalnya gini, kalau anak-anak itu lagi kita bisa break nih ya, kita bisa pilih tidur untuk biar nggak terlalu capek gitu ya, tidur dulu, nanti kemudian setelah mereka tidur kembali itu kita bisa ngerjain apa yang kita suka kayak gitu. Jadi kalau saya sih ngerajutnya memang nggak terlalu sering karena waktu anak-anak saya bayi itu, jadi benar-benar pegangnya tuh hanya kalau kesempatan ada sedikit-sedikit seperti itu dan nggak bisa lama. Jadi ngerajut sebentar harus taruh karena harus entah gendong, entah yang ganti popok, apa segala macam seperti itu. Kalau bayi itu memang sesusah itu Yuli, jadi memang harus sabar-sabar dulu. Saranku, kalau memang kamu ada anak masih baby, masih di bawah setahun lah ibaratnya, itu break dulu aja, fokus dulu sama anak. Kita bisa jalan kok, kerjaan tuh bisa jalan. Misalnya kita bisa aktivasi di sosial media atau dikit-dikit aja, nggak usah yang terlalu into, karena gimana kan anak itu yang nomor satu kayak gitu. Jadi setahun ke bawah lah, bayi sampai setahun tuh bisa break dulu aja, atau kita agak nyantai nih, garap kerjaannya tuh agak santai. Setelah anak udah setahun, udah bisa lebih mandiri, nah itu kita bisa mulai pelan-pelan untuk mengejar kayak gitu.
Memang susah sih, I know. Anak pertama lagi itu memang cobaan yang paling apa ya, aduh mau dibilang baby blues juga enggak, tapi adaptasinya tuh luar biasa. Itu juga terjadi sama aku. Kalau anak kedua itu lebih gampang menurutku malah. Karena kita udah punya pengalaman, udah pede, maunya anak itu kayak gimana, udah tahu anak bayi nangis tuh nggak bingung, jadi langsung, oh cuman ini gitu. Jadi langkahnya lebih gampang, kayak gitu sih. Iya, semangat Jul. Semangat. Kita dulu kan dihajar deadline ya. Thank you Gracia. Gitu. Ada lagi mungkin. Ada lagi. Tapi buat Kagi jangan. Kenapa Kak? Ya buat Kagi jangan takut loh jadi ibu-ibu loh. Seru kok jadi ibu-ibu. Iya jangan takut ya. Jangan takut. Jangan takut jadi ibu-ibu, seru. Oke. Tapi dengar dari ceritanya Kak Julan nih kelihatan kayak tough banget loh. Ya ada sedikit takutnya sih sekarang. Enggak, jangan takut. Itu memang apa ya, butuh proses Kak. Semuanya tuh butuh proses. Saya dulu juga enggak sekuat ini kok. Saya juga sering banget nangis, sering banget merasa enggak sanggup mengerjakan deadline yang udahlah berhenti aja gitu. Bahkan saya waktu itu sempat di antara medio 2012 sampai 2018 itu di persimpangan terus. Jadi sempat bikin menswear lagi, sempat jualan daster lagi, sempat jualan produk-produk yang saya itu ibarat kula gitu ya Pak, grosir, terus saya jual lagi kayak gitu. Tapi 2018 akhirnya saya coba deh brainstorming sama suami waktu itu, break, ayo bikin rajutanmu lagi tapi dengan yang kamu banget. Jadi kamu ngerjainnya tuh nggak stres. Nah itu juga penting tuh, ngerjain kerjaan yang kamu banget supaya nggak stres kayak gitu. Kerjaan yang bikin happy gitu ya Kak ya. Iya, karena kalau yang nggak kita banget itu pasti akan suatu saat pasti akan mencapai ke titik breakout lah istilahnya. Udahlah kayak nggak worth it atau udahlah aku capek kayak gitu. Gitu. Terus gimana dulu Kakak kayak yakin banget mau bikin amigurumi? Kayak kok bisa tahu itu yang paling Kakak suka itu gimana? Karena waktu amigurumi pada zaman yang saya belum terlalu bagus, itu banyak yang bilang amigurumi itu lucu, bentukannya tuh lucu. Walaupun nggak mirip sama aslinya, tapi seperti ada apa ya, ciri khas gitu. Jadi lucu, bentuknya tuh lucu, mukanya lucu, atau mukanya itu benar-benar bisa capturing gitu loh. Jadi kayak, apa nih gitu. Dari situ akhirnya saya semakin pede bikin amigurumi. Oh ternyata kalau saya tuh lebih cocok juga di amigurumi daripada yang mungkin yang baju atau home decor seperti itu. Kalau baju sweater saya juga pernah bikin, tapi memang hasilnya itu masih banyak yang lebih bagus dari saya kayak gitu. Kalau amigurumi saya lebih pede dibikin di situ karena saya mampu membuat bentukan-bentukan yang lucu-lucu kayak gitu. Iya lucu banget loh Kak. Lucu banget. Makasih. Terus habis itu, oh ya buat yang nanti dengerin juga, kan mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu amigurumi itu apa. Apa coba Kak amigurumi itu? Jelasin. Oke, jadi amigurumi itu adalah bahasa Jepang dari boneka rajut. Sebutnya amigurumi. Kalau misalnya teman-teman yang nggak ngerti biasanya, boneka rajut sebutnya seperti itu. Itu namanya amigurumi. Nah, amigurumi itu macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar banget. Kalau saya itu bikin yang ukuran medium lah ya, nggak terlalu besar. Karena saya ngikuti bentuk anak-anak, bentuk gripnya anak-anak. Jadi kalau terlalu besar juga mereka berat bawanya. Kalau terlalu kecil takutnya kalau untuk anak-anak yang masih toddler yang umur 1 sampai 2 tahun itu kan kadang masih suka ngunyah-ngunyah ya. Nah itu agak bahaya. Jadi saya bikin yang mereka nggak bisa nelan atau ngunyahnya tuh paling cuman dikit-dikit gitu. Dan jadi nggak terlalu kecil dan enak dibawa kemana-mana, nggak berat seperti itu. Oke Kak. Thank you penjelasannya Kak. Iya, sama-sama. Terus ini ada lagi mungkin Kak Indri. Kak Indri udah Halo. open mic. Ya. Iya. Halo Kak. Halo. Iya.
Selamat malam. Sorry tadi tiba-tiba mati di Iya, nggak awal-awal. apa-apa, Kak. Jadi nggak di-unmute. Iya, Mm-mm. aku sebelumnya ngikutin YouTube-nya Kak Julan, jadinya Ya, wah, terima terinspirasi. kasih. Wah, ada fansnya nih loh, Kak. Terima Makanya aku kasih. ngikutin, terus aku udah mulai bikin rajutan gitu Kak, sama aku juga posisinya benar-benar baru resign kayak kakak, terus terus aku hamil. Oh iya, sama banget itu. Terus aku pengen nanya nih, kakak dulu belajar pertama kali rajutan dari kapan sih Kak? Terus bisa nyelesain project tuh berapa lama gitu Kak? Oke. Ya, itu aja pertanyaannya atau mungkin ada lagi? Nanti nyusul Kak. Oke, Oke. Pertama kali ngerajut itu sebenarnya di kelas tekstil kalau saya zaman kuliah dulu. Jadi itu ada suruh dibikin kreatif fabric. Nah, di situ tuh saya harus belajar merajut. Mungkin Yuli itu juga belajar merajutnya dari situ tuh, tekstil, kelas tekstil. Tapi dari situ tuh tapi dari situ tuh akhirnya penasaran gitu. Kok rajutan ini kok kayaknya menarik ya untuk dipelajari lebih dalam seperti itu. Dan kebetulan waktu itu dosen tekstilnya itu juga suka banget ngerajut. Jadi dia itu punya banyak banget hasil-hasil karya rajutan, tapi waktu itu cuma taplak, terus shawl sederhana seperti itu. Dari situ saya penasaran gitu, oh ternyata bisa jadi banyak ya, bisa jadi bagus, nggak lawas kayak dulu yang saya tahu nih rajutan kayak gitu. Akhirnya saya belajar sendiri sama dosen saya, nanya-nanya, dipinjemin buku, terus kadang kalau nggak ngerti ke kelas tekstil gitu, tanya, Bu ini gimana? Pola ini tuh kayak gimana bacanya kayak gitu. Terus saya browsing-browsing juga di Google. Kalau dulu kan YouTube nggak begitu ya tahun 2008. Jadi saya kebanyakan buku. Saya carinya di buku dan Google gitu. Terus untuk produknya kalau amigurumi, kalau zaman dulu itu bisa satu amigurumi itu bisa seminggu. Itu udah paling cepat. Segede apa Kak? Yang segede apa itu? Yang 20 cm itu seminggu kalau zaman dulu karena skillnya kan belum terlalu lancar gitu ya. Jadi masih suka salah, kadang volumenya nggak pas, kakinya kegedean, badannya kecil, kepalanya besar, kadang seperti itu. Jadi itu butuh waktu seminggu untuk benar-benar jadi, itu sebongkar-bongkarnya segala macam. Jadi sekali ngerajut tuh nggak langsung jadi biasanya Kak. Jadi semuanya memang butuh proses belajar. Saya bolak-balik deh bongkar-bongkar amigurumi itu bolak-balik. Saya habis benang banyak banget, rugi karena udah rusak saya bongkar-bongkarin terus itu juga sering kayak gitu. Kalau sekarang saya udah bisa tahu maunya kayak gimana dan pola-pola semua saya filing. Jadi kalau misalnya nanti Kak Indri bikin pola sendiri, itu lebih baik langsung ditulis. Jadi biar nggak lupa kayak gitu. Jadi nanti step-stepnya ditulis, diperdetail. Seumpama ada revisi, jadi kakak itu langsung tahu, oh salahnya di step nomor ini nih, atau step row keberapa nih, kayak gitu. Jadi nggak ngulang semua dari awal kayak gitu. Itu sih. Oh, berarti kakak udah bisa buat pola sendiri gitu ya Kak? Kalau sekarang saya memang bikin pola sendiri. Itu juga nyoba-coba kok Kak. Semuanya trial and error. Jadi nggak tiba-tiba langsung bagus atau bagaimana, enggak. Semuanya trial and error. Saya pernah bikin amigurumi itu yang saking jeleknya ya. Tapi saya pede-pede aja tuh jual. Itu ketika saya lihat lagi itu benar-benar yang ampun tuh jelek banget. Tapi ya saya pede aja waktu itu jualnya. Gitu. Itu terjadi kok Kak. Semuanya memang butuh proses. Kak Indri bikin apa? Aku baru bikin kaktus Kak sama potnya itu satu dan itu lama banget tapi sih itu nggak yang tiap hari aku buat banget gitu. Jadi sehari buat, sehari enggak gitu, beberapa hari enggak. Soalnya kan fokusnya kebagi juga kebetulan kemarin ikut CPNS jadinya kebagi gitu. Jadi ini baru mau buat project baru lagi bikin kayak amigurumi bunga matahari gitu. Nggak apa-apa dicoba aja. Kalau sekarang udah enak Kak, banyak banget polanya, maksudnya YouTube tutorial juga banyak. Kemudian pola-pola gratis tuh kan banyak ya di website. Kalau saya dulu nggak ada Kak, semuanya pada beli. Itu jadi nggak ada yang
nggak ada yang suggest ini nih benang ini cocok untuk ini, cocok ini. Semuanya dicobain sendiri dan pola itu kebanyakan dari buku. Jadi memang mau nggak mau harus beli bukunya kayak gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Kasih Wih, Kak semangat. penjelasannya. Ya, terima kasih. Iya. Kasih juga Kak. Semangat Kak Iya. Indri. Iya, makasih Kak. Kak Julan nggak bikin workshop kah buat kayak amigurumi gini? Iya Kak, nggak Rencananya bikin pengen. workshop. Kan Iya, aku jadi rencananya. tertarik juga loh. Iya, ayo. Rencananya pengen sih, iya pengen bikin workshop online dulu untuk sementara. Nanti kalau memang bisa, Kak Indri domisili di mana ya? Di Bandung. Oh, di Bandung, iya. Jadi rencananya memang pengen bikin workshop online. Nanti saya atur-atur dulu ya. Udah ada sih polanya. Kemudian mau bikin apa udah ada. Tapi nanti tinggal tunggu launchingnya aja. Doain aja mudah-mudahan bisa segera ya. Karena saya ini kalau sampai akhir tahun ini masih full. Jadi saya harus habisin deadline dulu. Setelah itu saya akan bikin workshop gitu. Kalau mungkin nanti kalau ke depannya nih, setelah mungkin corona udah mereda ya, COVID udah mereda, saya pengennya bikin workshop secara langsung seperti itu. Mudah-mudahan. Mungkin kita berdoa COVID segera hempas hilang. Iya. Amin. Aku mau daftar Kak. Aku nomor 1 daftarnya. Oh, siap. Nanti langsung Kak Gi, langsung gitu ya. Tak kirim kalau perlu. Boleh. Ditunggu loh Kak. Terus udah pada nungguin semuanya, kita ada Kak Indri juga. Iya, mudah-mudahan ya, doakan mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Amin. Iya, amin. Ada lagi mungkin? Oh ya Kak, dulu bikin YouTube itu tentang apa? Autumn Flower-nya itu gimana? Apakah itu kayak tips and trick atau kayak pakai benang apa gitu? Awal bikin YouTube itu sebenarnya saya melo, lagi galau, kangen ngajar. Jadi waktu itu iseng-iseng. Jadi dulu kan saya kerjaannya itu ngajar. Jadi pengen kangen ya gitu, kepengen ngajar gitu. Terus iseng-iseng bikin YouTube pertama kali itu bikin review kalau nggak salah, review hakpen yang saya suka banget. Jadi sepanjang saya merajut itu kan saya suka ngumpulin barang-barang rajutan ya, beli hakpen, beli benang, beli perkakas-perkakasnya itu saya suka banget gitu dari dulu dan itu banyak. Akhirnya dari situ coba deh iseng-iseng di review satu-satu, siapa tahu kan ada filingnya juga gitu loh. Hakpen ini kayak gimana, benang ini kayak gimana, awalnya seperti itu. Terus coba bikin pertama tuh nggak pede di YouTube karena takut nggak ada yang nonton. Saya waktu itu uploadnya di IGTV. Nah, di IGTV itu ternyata ada yang nonton sekitar 10 apa 15 gitu waktu itu nonton. Itu udah senengnya bukan kepalang lah pokoknya. 3 video langsung saya upload di IGTV itu yang nonton lumayan. Nah, setelah itu sempat nggak pede, sempat takut. Akhirnya saya nekat aja deh, coba deh upload di YouTube. Terserah mau berapa yang nonton, pokoknya upload dulu di YouTube dengan editan seadanya. Yang nggak tahu cara ngeditnya, benar-benar saya tuh belajar waktu itu pakai aplikasi aja. Jadi ya agak-agak berantakan lah pokoknya penataannya pas segala macam. Udah pede aja di-upload di YouTube. Ternyata ada yang nonton. Waktu itu yang nonton 5 view apa 8 view gitu. Itu saya benar-benar seneng bukan main. Walaupun nggak sampai 10 tapi itu udah benar-benar ya ampun ternyata videoku ditonton orang kayak gitu. Terus yang subscribe waktu itu kan masih keluarga ya. Jadi saya ayo dong subscribe biar banyak gitu. Tapi ternyata pertama itu 10, itu pun keluarga sama teman-teman gitu. Setelah itu nambah pelan-pelan, nambah satu terus. Yang nonton juga tambah banyak, itu akhirnya boosting banget tuh. Oke, bikin lagi yuk, kayak gitu. Dan sampai sekarang nih akhirnya, bener. Terima kasih banget deh pokoknya. Sudah ada berapa subscriber sekarang, Kak? Sekarang alhamdulillahnya udah 7.000. Udah dapet silver belum ya itu? Belum ya? Belum Kak. Masih jauh. Oh, nggak tahu. Pokoknya sih pokoknya saya itu kalau YouTube ya udahlah jalan aja.
bikin aja video seperti itu. Nggak mikir apa-apa gitu. Yang penting niatnya tuh pengen berbagi, pengen sharing, pengen bantu teman-teman yang terutama pemula atau yang kayak ibu-ibu seperti saya yang mungkin merasa kayak aku ini ibu-ibu loh di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, daripada nggak ngapa-ngapain mendingan kita belajar skill baru kayak gitu sih. Awal niatnya saya tuh seperti itu. Mantap Kak. Suka banget Kak Julan ini. Pokoknya encourage mama-mama lah. Aku ini encourage mama-mama. Supaya tetap pede karena kita kan ibu-ibu itu kan penting ya di rumah perannya seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi dari Kak Indri atau Kak Yuli? Aku mau nanya lagi, Kak. Boleh, nggak apa-apa Kak Indri. Kak Julan dulu waktu abis resign itu bener-bener nggak ada kegiatan banget atau emang udah jualan dari sebelum resign gitu, Kak? Terus waktu pas punya anak pertama itu masih bayi banget, bener-bener baru lahir banget itu masih ada sempet waktu buat ngerajut nggak, Kak? Wah, itu good question. Soalnya aku udah mikirin, aduh nanti sebulan lagi lahir masih bisa ngerajut nggak ya gitu. Oke. Ya ini kita bicara ya jujur-jujuran aja ya, honest ya. Jadi waktu sebelum resign saya sebenarnya udah ATFL ini udah jalan. Jadi orderan saya udah lumayan. Jadi ketika hamil tuh saya benar-benar dapat orderan banyak banget. Kemudian saya resign terus hamil. Bener sama kayak Kak Indri. Jadi saya resign itu saya punya banyak waktu untuk ngejar, tapi memang income-nya nggak sebesar waktu saya bekerja. Itu beda banget kerasanya. Tapi dari situ saya mencoba untuk tetap sabar, tetap jalanin aja gitu. Karena saya percaya kalau semua kerja keras itu akan ada hasilnya pasti. Nah, sampai hamil segala macam itu masih jalan normal segala macam. Begitu anak saya lahir yang pertama itu memang berubah. Jadi sebulan pertama anak-anak saya ini termasuk yang cukup cranky ya karena malam itu bangun-bangun terus seperti itu. Itu saya kurang tidur dan saya itu benar-benar satu titik yang kayak stres banget sih, kayak gak bisa megang rajutan tuh saya benar-benar sedih banget gitu, kayak ya gak punya waktu kayak gitu. Itu sebulan pertama saya ngerasain itu. Dan itu akhirnya oke lah, saya coba fokus dulu sama anak ini karena memang dia masih bayi, saya juga masih harus recovery. Kalau misalnya stres sama kerjaan nanti akan berpengaruh ke ASI karena waktu itu ASI eksklusif. Nah, udah saya let loose aja, nggak megang rajutan, tapi saya masih ada stok-stok lama yang bisa difoto-foto, jadi nggak perlu stok baru gitu. Jadi ada yang, waktu itu saya sempat bikin sepatu baby, itu bisa difoto-fotoin, jadi difotoin ke anak saya sendiri, ntar bandonya. Jadi bikinnya tuh kecil-kecil aja, nggak semua langsung harus jadi kayak gitu. Amigurumi juga saya yang pakai stok-stok lama kayak gitu. Setelah lewat sekitar 6 bulan mungkin, 6 bulan tuh saya baru benar-benar bisa bagi waktu. Jadi anak saya udah tahu nih jam tidurnya bayi kan, jadi jam segini sampai jam segini, dia tidur, belum waktunya nyusu atau bagaimana. Itu saya bisa curi-curi waktu, tapi memang nggak bisa lama. Jadi kadang itu baru megang gini, anaknya udah bangun, harus digendong atau disusuin seperti itu. Jadi sekitar 6 bulan kalau nggak salah, saya benar-benar baru bisa megang rajutan lagi kayak gitu. Tapi itu juga saya jangan takut sih Kak, maksudnya memang gimana-gimana 6 bulan pertama bayi kan penting. Jadi itu juga recovery juga ke kakaknya, jadi biar nggak stres juga gitu. Jadi fokus dulu aja sama anak. Nanti kalau memang anaknya itu bisa kita jadwalkan, udah tahu gitu jadwal tidurnya jam berapa, jadwal ininya jam berapa, itu bisa diakalin kayak gitu. Jadi bisa curi-curi waktu untuk mengerjakannya dari situ kayak gitu. Ya, kasih Kak. Iya. Kak Indri pakai neni atau mau diurus sendiri? Ingin diurus sendiri sih. Iya, diurus. Saya juga diurus sendiri. Iya, betul. Nggak apa-apa, Kak. Nanti anaknya kalau tahu begitu mereka udah paham ya, terus ngeliat mamanya ngerajut atau apa, mereka ikut-ikut biasanya. Entah mainan benang atau bisa narik benangnya juga, atau mereka malah diam ngeliatin
Ini mama mau bikin apa, bunda mau bikin apa, kayak gitu. Lucu sih itu, fase-fase itu lucu banget. Dan enaknya bisa nanti ada model gratis kan, bisa difoto-foto sama bonekanya. Itu sih. Tapi rajutan aku masih pemula banget, jadi masih belum pede. Nggak apa-apa Kak, pede aja. Yang penting diposting dulu di sosial media kayak gitu, nggak apa-apa, pede-pede aja. Tapi semuanya memang harus rajin-rajin nyoba Kak gitu. Iya. Ini hamilnya 8 bulan berarti Kak ya? Iya. Oh, semoga lancar ya Kak ya. Semoga lancar Kak. Amin. Anak pertama ya ini? Iya, anak pertama. Ya, mudah-mudahan lancar semua sampai persalinannya, semuanya sehat, ibu bayi sehat. Amin. Amin ya Allah. Makasih ya Indri. Ya. Kayak Kak Julan ngomong-ngomong punya anak berapa ya? 2. Cewek semua? Cewek cowok? Cewek semua, dua-duanya. Jadi yang paling gede itu umur 6, sekarang kelas 1 SD. Yang kedua itu umur 3. Ya, lagi lasak-lasaknya kalau orang bilang, lagi aktif-aktifnya. Gitu. Semuanya cewek. Dari 2 anaknya Kak Julan ini, mana yang kelihatan paling suka ikutan bikin amigurumi gitu-gitu? Anakku yang nomor 1, karena dia crafty banget. Memang suka bikin-bikin, suka gunting-gunting, seperti itu. Suka nempel-nempel, suka gambar. Kalau anakku yang nomor 2 ini belum kelihatan ya, karena dia kan masih aktif, kayak toddler yang benar-benar, kalau istilahnya kan teenager, kayak teenager tapi umur 3 gitu. Jadi suka sama dia. Iya, istilahnya teenager. Teenager tapi umur 3 itu kan mereka suka semau-mau dan nyolot gitu. Ini susah kalau dia, cuman anak-anakku ini karena dari kecil udah lihat mamanya itu kan bekerja dari rumah, kadang sibuk sendiri sama benang gitu ya, kadang bisa heboh sendiri kalau lagi deadline. Jadi mereka udah terbiasa dan udah tahu, oh mama lagi kerja nih, jangan diganggu, kayak gitu. Udah terbiasa. Kayak gitu. Oke. Dari Kak Yuli mungkin ada pertanyaan lagi? Dari aku udah cukup. Gracia, thank you. Ya, Julan juga thank you. Thank you Yuli, thank you banget sudah mau mampir. Pleasure. Salam buat Nielsen ya. Siap. Gemes banget loh, gendut. Oke, thank you ya Kak Julan buat waktunya hari ini. Thank you. Ini udah mau hampir sejam. Thank you, pasti udah ada cewek semua. Iya. Besok mau kerja lagi kan ya. Oh iya, juga mau ngingetin kalau teman-teman di sini juga bisa akses kembali kalau mau didengerin ulang bahasan hari ini di Spotify yang judulnya Point of View. Jadi nanti kita juga akan post di Instagram barcode-nya, jadi teman-teman juga bisa scan nantinya. Terus juga boleh dibagiin ke sesama mompreneur lainnya juga. Terus atau Kak Julan nanti kalau mau bikin Q&A di Instagram itu juga boleh buat ngelanjutin dari pembahasan kali ini kalau ada yang mau tanya-tanya lagi sama Kak Julan gitu kan. Siap Kak Gi, siap. Jadi sekian dari saya. Terus thank you ya Kak Julan. Thank you juga buat Kak Yuli udah datang di sini. Thank you. Thank you. Ya, dadah. Thank you banget ya Kak Gi, Kak Indri, Yuli. Thank you so much. Iya, sama-sama Julan. Thank you Julan. Thank you ya. Ya, thank you. Thank you. Dadah, sampai jumpa. See you.